Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Ini sudah pertemuan kedua. Jadi di mata kuliah pemetaan geologi ini, pertemuan kedua kita akan membicarakan peralatan-peralatan apa yang diperlukan untuk pemetaan, baik yang di lapangan maupun yang di laboratorium. Ya, jadi peralatan apa saja? Nah, ini diantaranya ada palu, kompas, loop, pita ukur, HCL, alat tulis, dan lain-lain. Nanti banyak yang kita bicarakan. Jadi inilah peralatan-peralatan yang paling tidak minimal kita bawa selama di lapangan. Kita mulai ke palu. Jadi kalau kalian mungkin sudah mengenal, pernah memegang palu geologi. Palu geologi ada dua jenis, gitu ya. Dua jenis untuk batuan beku dan batuan sedimen, atau yang ini chisel point, jadi ujungnya lancip. Ini untuk batuan beku. Karena apa ujungnya lancip? Karena untuk memecah batu. Jadi kita menggunakan chiselnya dulu, gitu ya, pick point-nya ini untuk membuat alur. Kemudian kalau sudah, baru kita pecahkan. Kemudian yang pick point ya, pick point ini. Kalau yang ini batuan sedimen ini chisel point. Jadi ujungnya pipih seperti pahat. Gunanya apa? Ini sebenarnya untuk batuan beku. Batuan sedimen. Kalau batuan sedimen itu kan kenampakannya berlapis. Jadi untuk mencongkel perlapisan itu menggunakan yang chiselnya, chisel point. Ya, chiselnya. Kalau yang batuan beku ini yang pick point, jadi ujungnya lancip, dan biasanya batuan beku ini lebih panjang dibanding dengan batuan sedimen. Karena kalau kita memecah batu, ini butuh ayunan yang lebih keras. Jadi biasanya lebih panjang dibanding dengan batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu biasanya panjangnya ini ya, dari bawah sini sampai ke sini, itu sekitar 30 cm. Jadi bisa saja untuk mengukur perlapisan. Kalau misalnya nanti kalau di lapangan kalian tidak bawa meteran atau tidak punya pembanding misalnya penggaris, itu kelupaan pembawa, itu bisa sebagai pembanding. Jadi ini panjangnya sekitar 30 cm. Ini jenis palu. Nah, materi lengkapnya sebenarnya sudah ada di LMS. Ini sudah saya ringkas saja, karena di LMS materinya ini ada sekitar 74, kemudian saya ringkas saja. Nanti saya jelaskan. Ini palu geologi. Jadi ada dua. Nah, lebih baik gitu ya, kalau di lapangan ya kita bawa ini, lebih ringan. Lebih ringan, lebih pendek. Kalau ini lebih panjang. Dan bahayanya lebih bahaya ini. Karena dia ujungnya runcing. Nah, ketika membawa palu ini harus hati-hati. Hati-hatinya begini. Ketika kalian ada di puncak gunung, terus kemudian ada sudah mendung, terus petir menyambar-nyambar gitu ya, segera turun dari puncak gunung tersebut. Karena ini kalau ada petir, ini bisa sebagai apa namanya, pengantar. Jadi kalau petir ini logam, itu biasanya petir akan melewati logam. Gitu. Jadi kalau kalian masih di puncak gunung membawa palu, ini harus hati-hati. Kalau misalnya tidak bisa turun hujan lebat gitu ya, palunya usahakan jangan di badan kalian, taruh di tempat yang relatif lebih jauh dari kalian, misalnya ditaruh di sekitar 2 meter. Artinya kalau misalnya nanti ada petir dan petirnya menyambar itu ke palu, kalian selamat. Ya, hati-hati ini. Nah, biasanya kalau kita bawa, kalau yang seperti ini ada pelindungnya. Dari kalau kita beli di Eastwing, ini mereknya biasanya Eastwing, itu ada semacam kulit apa namanya, sarung kulit untuk melindungi ini. Jadi bisa kita taruh di pinggang, diikat pinggang gitu. Tapi ini ada penutupnya. Biasanya terbuat dari kulit. Ya, kulitnya kuat sekali kalau kita beli di Eastwing. Gunanya untuk melindungi kalau misalnya kalian jatuh gitu, jatuh, palunya masih ada di pinggang, tidak melukai badan kalian.
Kemudian kompas geologi, mungkin ini juga sudah kalian lihat. Nah, kompas geologi ini mereknya biasanya Brunton. Pakai yang itu. Biasanya mereknya Brunton. Ya, Brunton. Nah, kalau yang Brunton asli itu ininya itu dari logam. Nah, makanya lebih berat. Tapi kalau ini logam ya dari logam gitu, besi itu memang harganya jauh lebih mahal. Makanya Brunton atau Brunton ini mengeluarkan dua tipe kompas yang dari besi, ininya dari besi maupun dari fiber. Fiber harganya lebih murah. Nah, kegunaan kompas macam-macam kalau kita untuk di lapangan. Jadi kegunaannya bisa untuk mengukur azimut seperti kemarin ketika kalian GL gitu ya, untuk shooting lokasi gitu ya. Itu arahnya berapa? Ini untuk azimut. Kemudian untuk mengukur bidang. Mengukur bidang. Nah, mengukur bidang ini bisa bidang perlapisan, ya, bidang perlapisan, kemudian bidang sesar, atau mengukur garis, mengukur garis. Ya, ini yang diukur adalah gores garis. Nah, bidang itu bidang bisa perlapisan, bidang sesar maupun kekar. Ini kita diukur jurus dan kemiringannya, strike dan dip-nya. Kita menggunakan ini. Terus selain itu, jadi selain azimut untuk mengukur bidang, juga untuk mengukur slope. Nomor 3, slope, kemiringan topografi. Nah, untuk kemiringan topografi, ini gambarnya menggunakan yang nivo tabung ini. Nanti ada caranya, bukan di sini, tapi nanti ketika kita sudah cara penggunaan alat, kita akan jelaskan. Nivo tabung menggunakan ini untuk slope, patokannya ini waterpass lah, waterpass. Jadi nanti gelembungnya ditempatkan di tengah, terus kemudian dibaca sudutnya. Kalau azimut gitu ya, atau strike, itu menggunakan yang ini bullseye, yang ini namanya bullseye. Gelembung nivo, seperti mata kebu gitu ya, makanya disebut sebagai bullseye. Ya, jadi kompas gunanya macam-macam gitu ya. Paling tidak ada 3 kegunaan kompas yang bisa kita gunakan. Ini salah satu contoh mengukur jurus dan kemiringan dari perlapisan batuan. Tapi nanti caranya ada di materi tersendiri. Saya hanya kenalkan dulu untuk alat-alat geologi. Kemudian ada pahat tersendiri. Meskipun kadang kita menggunakan palu sedimen, tapi biasanya kita bawa pahat nih. Nah, pahat ini mereknya Iswing gitu, atau beli di toko bangunan. Belilah pahat batu, bukan pahat kayu. Di pahat kayu lebih tipis, tapi kalau pahat batu ini lebih tebal. Nah, pahat ini ada 2 jenis yang polos begini. Terus kemudian di atas ini ada semacam topinya. Ada semacam topi. Topi itu gunanya untuk melindungi tangan kita. Ketika kita memegang, misalnya memegang begini, gitu ya. Di atas itu ada pelindungnya. Gunanya apa? Ketika kita memukul pahat ini, kalau ada pelindungnya, kalau meleset itu nggak kena tangan kita. Tapi kalau yang ini, yang polosan begini, kalau kita mukulnya nggak pas di sini, meleset itu kena tangan kita. Jadi ada 2 tipe chisel atau pahat.
Nah, lebih baik kalau kalian beli yang ada pelindungnya. Jadi ketika kalian memukul ini, ada pelindungnya di sini, tidak kena langsung di tangan. Nah, ini biasanya pahatnya itu panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Ini dipakai. Nah, biasanya juga membantu ketika kita memukul atau memecah singkapan batuan beku. Jadi kalau ada batuan beku, ini pahat kita bikin alurnya dulu agar dia lebih mudah untuk dipukul nantinya. Ini pahat atau chisel. Jadi khusus merek Esbing. Kemudian ada loop. Nah, loop ini ada 2 jenis gitu ya. Yang satu gambar yang ini tunggal. Ada 2 yang ada satu lagi yang modelnya berlensa ganda. Nah, yang berlensa tunggal gitu misalnya perbesaran hanya 1. Tapi yang ganda ini bisa perbesaran yang satunya 10 kali, yang satunya 20 kali. Loop itu gunanya untuk melihat mineral yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita nggak bisa melihat untuk mendeskripsi, kita menggunakan loop agar lebih jelas, lebih besar gambarnya. Tapi juga bisa saja ketika kita di batuan sedimen, ada beberapa sampel fosil mikro yang bisa kita lihat dengan loop. Asal perbesarannya lebih tinggi, misalnya 20 kali atau 40 kali, itu bisa kelihatan. Nggak usah pakai mikroskop kalau di lapangan, kalau batuannya mengandung fosil, itu bisa kelihatan. Membantu kita melihat mineral atau fosil yang kecil di lapangan. Kalau mineralnya besar-besar, ya nggak masalah, nggak usah pakai loop. Gitu. Tetapi kalau mineralnya, kalau misalnya kalian ketemu batuan beku yang avanitik, gitu, yang halus atau vanerik yang halus teksturnya, itu menggunakan ini. Kalau vanerik kasar enak gitu, begitu vanerik kasar kita bisa lihat mineralnya, kita bisa deskripsi. Ini perlu dibawa, ya. Biasanya ini dibeli tali gitu ya. Ini diberi tali terus kemudian kita gantungkan di leher gitu. Ini loop atau bahasa Inggrisnya hand lens. Ya. Atau kalau terpaksanya kalian pakai suryo konro, itu kaca pembesar itu loh, yang bulat kayak di detektif itu ada bulatan terus ada gagangnya, itu bisa kita pakai juga asal pembesarannya mencukupi untuk melihat mineral atau fosil yang lebih kecil. Oke, kemudian HCl. Nah, HCl ini nggak perlu bawa banyak-banyak gitu, paling botol obat tetes mata dan konsentrasinya tidak terlalu besar, ya kita pakai 0,1. Karena apa? Kalau kita pakai konsentrasi yang tinggi, 1 normal gitu, ketika kita tetesi, terus kemudian kita mau preparasi, itu sampel fosilnya akan rusak. Karena fosil yang kecil-kecil itu biasanya cangkangnya itu terbuat dari kalkarius. Jadi kalau kita kasih HCl, dia akan bereaksi dan bisa larut. Nah, makanya kita pakai konsentrasi yang relatif lebih kecil. Biasanya botol ukuran tetes mata. Nah, hati-hati HCl ketika kalian memakai botol bekas tetes mata. Jadi pokok botol itu kalau kalian di kos, kalian labeli. Jadi kalian tulisi. Jadi yang obat tetes matanya kalian lepas, terus kalian tulisi HCl. Agar misalnya suatu saat itu kalian lupa, matanya kelilipan gitu, tiba-tiba terus ngambil botol itu yang kalian kira botol tetes mata, terus kalian teteskan di mata. Wah, itu bahaya, bisa menyebabkan buta. Jadi hati-hati ketika kalian menempatkan HCl itu di botol bekas obat tetes mata. Kalau ditaruh di situ ya tulisi HCl. Ini gunanya kalau HCl untuk mengetahui apakah batuan itu karbonat atau tidak di lapangan. Karena kalau batuan sedimen warnanya putih gitu ya, itu kan bisa macam-macam, bisa gamping, bisa kalsilutit gitu ya, atau tuf. Nah, untuk memastikan apakah itu gamping atau tuf, tetesi HCl. Kalau ditetesi HCl berbuih ya pasti gamping gitu. Kalau enggak, kemungkinan tuf. Nah, tinggal diambil sampelnya, ditimbang-timbang begini, apakah
ringan atau berat. Kalau ringan ya TUF. Kalau berat mungkin kaolin, jauh lebih berat jenisnya. Ini HCl. Ini yang perlu dibawa. Kemudian sampel, kantong sampel. Nah, jenis kantong sampel itu ada dua. Yang model plastik begini, yang model plastik ya, atau kain. Plastik yang model seperti plastik biasa 5 kilo gitu, atau yang plastik 5 kilo di atasnya ada klipnya. Gunanya apa? Ini adalah untuk mengambil sampel batuan ketika kalian kesulitan mendeskripsi batuan itu di lapangan. Karena kalau di lapangan target kita misalnya sehari 10 LP, terus kemudian kalau kita mengamati di situ agak lama, nanti akan tidak tercapai targetnya. Nah, salah satunya diambil sampelnya, terus kemudian diberi label di kantongnya ini. Kalau plastik itu biasanya di luar ditulisi misalnya LP berapa, misalnya LP 53. Nah, ketika melabeli kantong sampel, pakailah spidol yang permanen, artinya tidak hilang. Tetapi kadang ketika kita sudah menulis pakai spidol permanen, terus kemudian kita taruh di tas, kita jalan kegesek-gesek gitu, kadang karena gesekan itu labelnya hilang, tulisannya hilang. Nah, antisipasinya bagaimana? Berilah, jadi di luar di plastiknya kalian tulisi LP 53, kemudian kalian membuat sesobek kertas gitu ya, sesobek kertas terus kalian tulisi LP 53, masukkan di dalam plastik. Artinya apa? Ketika nanti di sampel plastik sampelnya ini labelnya hilang, kita masih punya label yang ada di dalam. Nah, ketika misalnya ini tidak kalian pakai kertas terus kalian tulisi sampel dimasukkan itu, ketika hilang bingung ini sampel yang mana ya, LP berapa ya. Nah, akan lebih baik biasanya memakai juga, ada yang memakai aluminium, lempengan aluminium gitu ya, panjang mungkin 5 cm, lebarnya mungkin ya 2 sampai 3 cm. Nah, aluminium yang tipis sekali, kemudian kalau kita gores dengan benda yang agak tajam itu akan menimbulkan bekas. Nah, itu jauh lebih bagus lagi, pakai aluminium, lempeng aluminium, tulisi LP3. LP53 kalian masukkan di dalam kantong. Ini juga, ini yang model kain gitu ya, model kain, terus ini ada talinya. Jadi ketika kita masukkan sampelnya, terus kemudian di talinya kita tarik gitu, terus kemudian kita ikat. Nah, jangan lupa juga di kainnya ini juga kita tulisi labelnya, LP berapa yang kalian ambil. Jangan sampai terlupa labelnya. Kalau misalnya cuman kalian ngambil satu sampel, oke, oh ini sampel yang sana. Tapi kalau misalnya dalam satu hari kalian sudah mengambil 5 sampai 10 sampel, enggak kalian labeli, bingung. Kemampuan manusia untuk merekam itu terbatas. Di otak itu terbatas kemampuannya. Jadi lebih baik ditulis, terus kemudian juga di buku catatan ditulis. Setelah deskripsi, kemudian kalian tulisi di bawah sampel nomor LP 53 misalnya. Tetap ditulis agar nantinya juga memudahkan kalian untuk preparasi sampelnya itu, baik untuk preparasi sampel fosil maupun preparasi untuk petrografi. Ini kantong atau kantong contoh batuan. Kemudian kuas. Nah, kuas itu gunanya untuk membersihkan. Kalau misalnya ada fosil di batuan itu, ya kotor, kalau kalian pukul akan rusak. Nah, kalian bersihkan dengan menggunakan kuas. Ini bisa kuas ya beli di toko bangunan gitu ya, toko yang bulunya ini halus. Gitu. Kalau di batuan beku biasanya pakai sikat yang kawat gitu ya, untuk membersihkan permukaannya karena tertutup. Misalnya kita tidak bisa mendeskripsi, kalau di batuan beku pakai sikat dibersihkan permukaannya, setelah itu baru dideskripsi. Nah, kalau ini untuk membersihkan, misalnya ada fosil makro gitu ya, fosil makro, untuk mengetahui ini daripada kalian ambil nanti merusak, kalian bersihkan dengan menggunakan kuas ini. Atau
Kalau kalian mau memotret singkapan atau batuannya secara close up, gitu ya, tetapi di situ banyak kotoran, ya dibersihkan dulu. Dibersihkan menggunakan kuas ini agar ketika kalian foto nanti yang secara close up itu akan lebih kelihatan sangat jelas. Ya. Atau misalnya kalian ngambil sampel sebelum kalian masukkan di kantong itu kalian bersihkan dulu agar tidak banyak remuan-remuan yang masih nempel di apa namanya di batu itu. Terus kemudian kalau kalian masukkan di kantong akan bersih. Terus kemudian kalian masukkan di tas pun juga akan relatif lebih bersih. Ya, ini berguna. Mungkin sepele tapi berguna. Kemudian pita ukur. Nah, pita ukur ada dua jenis, yang modelnya ini 3 meter atau 5 meter gitu ya. Tangan, ya ini yang 50 meter. Nah, pita ukur ini gunanya untuk mengukur ketebalan. Ya, untuk mengukur ketebalan. Tetapi hati-hati karena ini modelnya ini besi gitu ya, di dalam ada per, ini jangan sampai kemasukan air. Nanti kalau kemasukan air ini akan berkarat di dalamnya, dan ini tidak bisa akan bergerak bebas. Ini penguncinya. Jadi ketika kita tarik, terus kemudian ini kita ceklek gitu ya, itu ada penguncinya. Tapi kalau tidak kita kunci, nanti kita tarik, kita lepas itu balik lagi. Nah, ini gunanya untuk mengukur ketebalan. Ketebalan batuan di lapangan itu menggunakan, kalau misalnya ketebalannya lebih dari 30 cm, sementara kalian bawa penggaris itu hanya 30 cm, kalau itu lebih dari 30 cm, nah menggunakan yang ini. Tetapi kalau misalnya ketebalan di bawah 30 cm dan kalian bawa penggaris yang 30 cm, lebih baik pakai penggaris, itu tidak masalah. Nah kalau ini pita ukur yang 50 meter, ini gunanya bisa kalian nanti misalnya untuk pemetaan geologi dengan metode kompas dan pita ukur. Jadi kita bisa membuat peta geologi dengan menggunakan ini. Dengan bermodalkan kompas dan pita ukur, kita bisa membuat peta geologi dalam skala yang relatif kecil atau luasan daerahnya relatif kecil. Kemudian bisa kita pakai untuk measure section atau pengukuran penampang stratigrafi. Jadi MS ini biasanya butuh meteran yang panjang untuk MS-nya. Kalau dengan menggunakan, jadi MS ini ada dua metode nanti. Dulu di stratigrafi kan sudah ya. Jadi ada yang model Jacob Staff, dan yang menggunakan pita ukur. Nah ini bisa kita pakai dengan menggunakan pita ukur ini. Kalau pakai Jacob ya enggak, pakai tokat Jacob yang 1,5 meter aja. Tapi kalau misalnya singkapannya panjang gitu ya, pelamparannya jauh gitu, nah kita bisa menggunakan pita ukur ini yang 50 meter. Ini biasanya 50 meter. Nah hati-hati, ini yang sering apa namanya rusak. Karena apa? Ketika kalian mengukel membalikkan ini masih di tanah. Jadi ini kalau kita di tanah gitu akan kena ini. Nah ini biasanya yang sering patah di sini nih. Kalau pita ukur, harusnya kan pita ukur ketika kita mengukur kembali itu ya diangkat begini terus diputar. Nah putarannya hati-hati, jangan sampai nanti terbalik terus akhirnya tersangkut di sini ya. Ini pita ukur. Kemudian penggaris dan busur derajat ya, gunanya kalau penggaris ini ya ketika kalian syuting 2 arah, syuting 1 arah gitu ya. Terus busur derajat ini untuk misalnya syuting 2 arah, kalau panjang gitu ya, untuk meneruskan ya menggunakan penggaris. Terus kemudian untuk ngeplot busur derajat, kita bikin tanda silangnya itu utara baratnya, utara, timur, selatan, barat itu menggunakan busur agar kita bisa pas 90 derajat. Ini kegunaan. Ini
biasanya juga wajib dibawa di lapangan. Jangka itu kadang juga wajib di lapangan atau tidak. Sebenarnya jangka ini untuk dipakai rekonstruksi lipatan. Nah, rekonstruksi lipatan bisa menggunakan art method atau BUS gitu ya. Dulu waktu kalian kuliah menggambar teknik itu lebih sering menggunakan jangka. Ya, ini digunakan untuk itu. Tapi paling tidak ini ada penggaris, ada busur derajat, terus alat tulis, pensil warna. Jadi pensil warna itu juga untuk mewarnai ketika kita ketemu singkapan, oh di situ ketemu singkapan batuan metamorf beri warna ungu, ketemu batuan singkapan batuan beku dikasih warna merah, kemudian singkapan batu pasir kasih warna kuning, ya seperti itu. Nah ini contoh juga penggaris bisa untuk pembanding. Jadi ketika kalian memfoto, kalau ada ini skala pembandingnya kita bisa tahu, oh ini sebenarnya misalnya tebalnya itu 2 kali panjang mistar, oh berarti sekitar 60 cm, ya 60 cm. Jadi berguna juga ini untuk pembanding. Terus kemudian kalau misalnya ini ada mineral gitu, ini panjangnya berapa sih? Nah kita bisa foto close up, terus kemudian kita letakkan penggaris ini, oh jadi kita bisa tahu panjangnya ini berapa ini, 1, nah, sekitar 2 cm. Ini mineral kalau kita lihat dari jauh nggak kelihatan gitu, harus butuh close up. Nah taruhlah pembandingnya ini mistar agar kita bisa tahu, oh panjang ini sekitar 2 cm, oh kalau panjang ini sekitar 7 mili gitu, ini panjang ini berapa. Itu. Ini kegunaan juga selain untuk menggaris, mengupload tadi di peta, juga sebagai pembanding. Oh, ini busur derajat. Tadi ya, busur derajat itu bisa ada yang setengah begini, setengah, atau yang bentuknya bulat, lingkaran. Itu monggo saja mau yang dipakai yang ini atau yang bulat. Jadi lebih simpel yang mana? Kalau lebih simpel yang kalian pakai setengah lingkaran ini ya tidak masalah. Tapi kalau familiar dengan yang busur derajat yang bentuknya lingkaran, ya nggak apa-apa, monggo saja dipakai di bawah. Ini jangka tadi, ini gunanya untuk rekonstruksi lipatan, terutama ya struktur geologi, rekonstruksi lipatan, misalnya dengan menggunakan metode ARC, metode BUS, metode boundary. Nah biasanya ini juga di camp, jarang sekali dibawa ke lapangan kalau jangka. Tapi kalau penggaris sama busur ini wajib dibawa selama di lapangan. Clipboard, nah kadang kita juga butuh clipboard. Clipboard gunanya apa? Membantu ketika kita mengukur bidang. Jadi mengukur strike depth dari misalnya perlapisan. Karena strike depth permukaannya, jadi perlapisan itu permukaannya tidak rata, ya kita letakkan clipboard untuk membantu. Atau kita mengukur kekar. Nah, kekar gitu. Nah, itu ditempatkan clipboard untuk membantu mengukur jurus dan kemiringan dari kekar. Juga membantu ketika kita mengukur garis, terutama garis untuk menentukan tren gitu ya atau bearing, dan juga menentukan plang atau penunjamannya, kemiringannya. Nah, ini sangat membantu. Atau kalau misalnya kalian membuat sketsa, jadi di buku tidak cukup, nah kalian ambil kertas gitu ya, bikinlah sketsa di kertas ini. Jadi memudahkan kita menulis untuk di lapangan. Ini clipboard. Nah biasanya pakai yang model plastik, karena ada juga yang clipboard dari triplek ya. Nah triplek itu kelemahannya, kalau misalnya kalian di lapangan clipboardnya ini tidak kalian bungkus plastik, ketika hujan itu clipboard bisa rusak. Tapi plastik lebih praktis. Kena hujan dia tidak melengkung, tidak rusak.
Ya, usahakan clipboard itu yang model plastik, yang apa ya, model kayak fiber ya, yang keras itu. Lebih baik pakai yang itu. Terus kemudian buku lapangan, ya buku lapangan. Nah, buku lapangan ya gunanya untuk mencatat semua fakta dan data dan hasil pengukuran kita di lapangan kita pindah di buku. Jadi baik deskripsi litologi gitu ya, terus slope, kemudian struktur geologi kalau ada, kalau kita mengukur struktur geologi, kemudian koordinat, lokasi itu ditulis di buku. Ya, meskipun nanti pakai GPS ya, nanti pada waktu dan rangka GPS itu tetap ditulis koordinat itu di buku. Agar nantinya kadang kita lupa ketika menggunakan GPS itu ke-delete. Jadi data koordinat-koordinat kita belum kita pindah ke buku, mengandalkan hanya GPS, tiba-tiba kalian salah pencet, hilang semua, waduh. Kalian harus balik lagi ke lapangan itu untuk menentukan posisinya ada di mana. Nah, ini buku, jadi ada dua sisi kalau kita buku. Mungkin kalian sudah mendapatkan buku merah ya, kemarin ngambil sertifikat GL, juga dapat buku. Nah, buku kalau kalian buka buku merah itu ada dua sisi, yang satu garis-garis kotak, yang satu bergaris begini. Nah, yang di sini gunanya untuk mencatat, mulai dari lokasi, koordinat, gitu ya, terus kemudian deskripsinya, deskripsi batuannya, misalnya singkapannya ada perselingan batu pasir, batu lempung gitu ya, deskripsi batu pasirnya bagaimana, batu lempungnya bagaimana, terus singkapan itu slope-nya berapa, kalau ada struktur geologi ya struktur geologinya ditulis gitu, terus kemudian di bawah itu kalau kalian mengambil foto, ya ditulis di sini foto nomor berapa. Terus kalian kalau ngambil sampel ya ditulis di sini sampel nomor berapa. Jangan lupa ini tanggal, terus kemudian tujuan, daerah, dan cuaca. Nah, mengapa cuaca ini penting? Kadang begini, batu lempung antara batu lempung ketika cuacanya panas dengan cuacanya mendung itu terkesan warnanya berbeda. Padahal sama-sama misalnya abu-abu lempungnya. Tapi abu-abunya ketika panas dengan abu-abunya lempung, waktu mendung, itu berbeda. Nah, itu berguna. Sebenarnya warnanya abu-abu, tapi ketika di sini kalian tulis misalnya cuaca mendung gelap, gitu ya, mendung sekali, gitu. Nah, di sini kalian tulis warnanya misalnya abu-abu gelap. Nah, padahal kalau kita ambil sampelnya, dia abu-abu, gitu ya, abu-abu terang. Nah, kalau kita abu-abu terang terus kita lihat di sini cuaca, oh ya benar, karena dia mendung, makanya di sini warnanya abu-abu gelap. Nah, di sisi ini, di sisi yang sebelah sini, ini adalah untuk membuat sketsa. Nah, kotakan-kotakan ini sebenarnya adalah gunanya untuk skala. Ya, kotakan ini sudah pasti panjang dan lebarnya sudah pasti. Jadi kita tinggal, misalnya kita ambil misalnya satu kotak ini 1 cm. Kalau singkapannya apa namanya? Singkapannya 5 cm, oh berarti 5 kotak gitu. Atau misalnya kalian anggap satu kotak begini panjangnya ini untuk 1 meter, sementara singkapannya 5 meter, oh 5 kotak. Jadi untuk dimensi yang lateral maupun yang vertikal. Jadi sudah ada kotak-kotakannya. Jadi kalau ini polos, kalian akan kesulitan membuat sketsanya, baik sketsa bentang alam maupun sketsa singkapan. Nah, dengan kotak-kotak ini terbantu memudahkan kalian untuk mengukurnya. Jadi kalian ambil patokan dulu, oh satu kotak saya misalnya kalian tadi mengukur dimensinya dengan menggunakan pita ukur yang 50 meter tadi ya, gunanya saya juga mengukur dimensinya. Oh panjangnya ini 10 meter. 10 meter ini kalau saya buat landscape ini panjangnya berapa? Itu ya. Kalian bandingkan, oh misalnya 2 kotak ini 1 cm. Berarti kalau 10 meter
dua kotak ini 1 meter misalnya, 2 kotak 1 meter, kalau ini 10 meter berarti butuh 20 kotak gitu ya. Nah ini juga tingginya berapa? Tingginya 5 meter. Karena tadi 2 kotak ini 1 meter, berarti tingginya adalah 10 kotak. Jadi jangan lupa itu. Nah kadang yang lupa di sini nih, LP berapa ini tidak ditulis, di sini juga tidak ditulis. Kadang seperti itu. Nah, hati-hati ketika kalian menulis, ini ditulis aja dulu semua. Jadi ini ditulis semua, baru kalian deskripsi. Jangan non-deskripsi, begitu sudah mendeskripsi gitu, ini lupa ditulis, nah kita sudah jalan jauh, lupa ini LP berapa ya tadi ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika mencatat. Kemudian juga obat-obat P3K lah, obat-obat P3K di lapangan. Masih dengar suara saya? Masih Pak, cuman putus-putus Pak. Iya, Masih, tadi Pak. dia tadi di sini tiba-tiba putus sendiri. Sekarang sudah jelas? Ya, jelas Pak. Sudah, Pak. Jelas. Oke, mohon maaf tadi ini tiba-tiba saya terputus sendiri. Baik, saya lanjutkan terkait dengan P3K. P3K itu yang obat-obatan yang simple, yang sering kalian alami di lapangan gitu ya, baik luka maupun sakit. Biasanya ada Tensoplast, itu ya, Handiplas ini bukan saya promosi merek gitu ya. Tensoplast, kemudian obat merah gitu, kemudian obat tetes mata. Kalau kelilipan ketika kita mengambil sampel kelilipan gitu ya, pakai obat tetes mata, terus kapas, terus kain pembalut. Ini penting kalau misalnya kain kasa, terus kemudian obat sakit perut ini yang sering sering kalian sakit di lapangan, itu biasanya sakit perut. Norit gitu, obat flu, dan obat-obat pribadi, terutama obat-obat yang resep dokter gitu ya, itu tetap harus dibawa. Nah, usahakan obat-obatan ini dimasukkan dalam kantong tersendiri. Ya, kantong tersendiri. Jadi memudahkan, jangan tercampur dengan sampel nantinya. Oke. Terus kemudian ya hati-hati ketika kita di lapangan, perilaku. Nah, kadang kan kalau kita di lapangan, ini pengalaman GL ya. GL pada waktu kita offline itu di lapangan, wah, jalan panas terik gitu. Nah, begitu dapat angkringan itu mereka langsung beli es. Nah, padahal itu sebenarnya tidak disarankan. Memang enak begitu jalan capek gitu, ketemu warung gitu ya, ketemu angkringan, beli es itu kan enak, seger. Gitu. Minumnya sih seger. Tapi nanti biasanya sampai di camp itu, nah mulailah batuk-batuk, meriang. Gitu. Jadi sebenarnya jangan langsung minum es ya, cooling down dulu suhunya biar turun dulu, baru kita bisa minum. Itu pun tidak langsung serta-merta. Ketika kita langsung minum es banyak itu kan langsung kerasa tuh pusing, teng gitu kan, naik ke kepala itu pusing. Ya hati-hati selama di lapangan. Nah ini contoh beberapa alat yang namanya GPS. Nah, ini merek Garmin. Garmin tipenya macam-macam. Nah, macam-macam gini, tipenya macam-macam itu semakin keluaran baru biasanya akurasinya semakin tinggi. GPS yang merek Garmin yang sekarang itu akurasinya 3 meter. Kalau yang model ini gitu yang pernah saya pakai gitu ya, yang ini 12 XL ini kan 40 XL ya. Saya dulu pakai ketika eksplorasi pertama, Garmin mengeluarkan GPS yang jenisnya itu Garmin tipe 12 XL gitu. Itu akurasinya 50 meter gitu kan. Wah, luar biasa salah gitu ya. Nah, kalau yang ini itu sekitar 3 sampai 5 meter akurasinya. Ini gunanya GPS untuk menentukan posisi kita di lapangan.
Jadi nggak perlu syuting 2 arah, syuting 1 arah gitu ya. Pakai GPS kita sudah tahu koordinat kita atau posisi kita di lapangan. Terus kemudian juga ada alat geodetik gitu ya. Itu jauh lebih presisi lagi. Ini bisa ketelitiannya mungkin bisa 1 mili gitu. Jadi itu presisi sekali. Ini masih gambarnya Pak Nur gitu ya, masih muda waktu masih kuliah. Ini pakai GPS geodetik. Sama-sama kalau ini GPS ini sama-sama menggunakan satelit, ini juga menggunakan satelit. Tapi kalau yang ini handheld bisa kita pegang, kita bawa. Kalau yang ini terlalu berat karena ada tripod, terus ada alatnya, kotak ini yang harus kita bawa-bawa. Ya lebih baik kita pakai yang handheld ini. Jadi lebih praktis di lapangan. Nah ini contoh, ini Garmin GPS Garmin 76 CSX gitu ya. Untuk kita bisa di lapangan, macam-macam sih. Nggak harus ini ya. Jadi kalian punyanya apa gitu ya, di bawah nggak harus ini. Kalau saya punyanya yang ini, GPS Map 76 CSX. Nah ini fiturnya setelah kita ini tombol apa namanya on-nya kita pencet lama, nah terus kemudian on. Nah nanti ketika on ada muncul yang ini. Ini adalah koordinat kita. Ini lokasinya. Jadi nanti di sini kalau semakin banyak satelitnya, ini akurasinya semakin kecil. Nah ketika memakai ini, usahakan ini kan ada bar-bar ya ini. Ini ada beberapa satelit. Ini maksudnya ini satelit. Satelit ini gambar satelit. Satelit ini yang sudah ketangkap oleh GPS. Satelit nomor 12, 17, 26, 27. Nah, usahakan ini ada 3 satelit, tetapi barnya itu sampai di sini. Nah, ada 3 satelit yang di sini. Ini kan ada garis 1, 2, 3 ya. Nah, ketika ada 3 satelit yang posisinya di sini, itu nanti di sini akurasinya semakin kecil. Jadi plus minusnya itu 3 meter. Kalau seperti ini, tunggu, jangan jalan dulu. Tunggu sampai ada 3 bar ini, melewati garis ketiga ini, atau minimal di garis ketiganya. Ini akan lokasinya akan semakin akurat. Kalau ini 53 meter, artinya apa? Kalau ini 53 meter, kalau posisinya di sini, itu radius 53 meter itu masih dianggap satu koordinat. Nah, tapi kalau di sini itu 3 meter, itu kalau posisi kita di sini, itu lingkarannya akan semakin kecil. Jadi ini 3 meter. Jadi usahakan ada 3 bar ini masuk, syukur bisa lebih banyak. Semakin ini banyak dan melewati 3 garis ini, dia lokasinya akan semakin akurat. Nah setelah itu baru kalian marking. Ketika marking ini kita kunci, lokasi ini kita kunci. Nah setelah kita kunci, barulah kalian tulis ini di buku. Ini bujur, itu itu bujur ya, bujur timur gitu. S itu lintang. Ini berada di lintang selatan. Nanti kalau kita bekerja di lintang utara di atas 0 Katulistiwa ya di sini akan north gitu ya, itu akan north. Tapi karena kita bekerja di lintang selatan ini akan south, kemudian ini bujurnya. Dan ini kalian harus tulis di buku. Ya, jangan sampai ya ini bisa akan disimpan. Ini bisa disimpan di GPS. Jadi nanti ada fasilitas simpan. Jadi ini setelah ini akan ada fasilitas untuk menyimpan. Nah, jangan kalian simpan saja tanpa kalian catat di buku. Karena tadi ketika kalian mengutik-ngutik menu gini, tiba-tiba kepencet delete gitu. Kalau kepencet delete, udah hilang semua data koordinat kita. Jadi ketika setelah kalian kunci, setelah kalian marking, ini disimpan di GPS, kemudian kalian tulis. Gitu.
tulis di buku catatan yang ini. Ya, misalnya nanti juga kelupaan gitu ya. Kalau kita nggak salah pencet gitu. Kalau kalian kelupaan di satu lokasi pengamatan belum punya koordinat, kalian bisa lihat lagi. Ya, kemudian ini peralatan untuk di laboratorium, namanya stereoskop. Stereoskop untuk melihat foto udara. Jadi ini ada 2 lensa. Jadi nanti sebenarnya kalau praktikum GCPJ itu menggunakan ini, dan kita punya yang ini. Ini bisa sebenarnya juga bisa dibawa ke lapangan, tapi kadang kita di lapangan kan nggak bawa foto udara. Gitu. Gunanya ini untuk melihat, jadi meskipun ini hanya peta, hanya foto gitu ya, ada 2 foto gitu. Ketika kita lihat dengan menggunakan stereoskop ini, itu kenampakannya ini akan 3 dimensi. Jadi kalau bukit ya kelihatan tinggi, kalau lembah ya kelihatan rendah, sungai juga kelihatan gitu. Jadi kenampakannya kalau kita lihat dari sini dengan menggunakan stereoskop, yang cuma foto 1 lembar ini ya, 2 lembar ini, itu kenampakannya bisa 3 dimensi. Nah, ini untuk membantu sebenarnya ketika kita mau ke lapangan. Lebih baik begitu. Jadi kalau misalnya sebelum kita ke lapangan, daerah kita tahu, terus kemudian kita cari foto udaranya ada, kemudian kita lihat dulu sebelum ke lapangan. Bisa, nanti perlapisan itu bisa kelihatan, terus kemudian kekar-kekar atau sesar, itu akan kelihatan. Membantu kita untuk di lapangan. Ini peralatan di camp maupun di studio maupun di lab. Ya, ini peralatannya. Stereoskop. Kemudian di lab itu kita juga ada mikroskop. Nah, mikroskop ada 2 jenis. Mikroskop untuk melihat fosil dan mikroskop untuk melihat sayatan batuan. Batuan itu bisa disayat. Jadi batuan, sampel batuan kemudian ditipiskan, terus kemudian ditaruh di preparat kaca. Sama seperti kalian dulu kalau di SMA yang SMA-nya IPA itu ada praktikum biologi gitu ya. Itu kan ada sayatan daun, sayatan akar, sayatan batang dalam kaca gitu, terus kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, kalau yang ini untuk melihat fosil yang terutama fosil mikro. Fosil mikro. Mikroskop yang untuk fosil mikro. Jadi mikroskop ada 2 kalau di peralatan geologi, untuk melihat tadi fosil sama melihat sayatan. Nah, yang ini untuk melihat sayatan. Nah, jenisnya mikroskop ini ada 2 jenis. Yang monokuler dan binokuler. Monokuler itu melihatnya di sini cuma 1. Hanya 1. Makanya disebut mono. Jadi 1 okuler yang ini. Nah, ini yang di sini lensa objektif ini masing-masing punya perbesaran. Ada yang kalau misalnya ini okulernya 10, terus yang di sini 10 berarti perbesarannya 100 kali. Kalau di sini 10, di sini 4 berarti perbesarannya 40 kali. Jadi masing-masing lensa objektif ini punya perbesaran. Kalau pengen lebih besar ya, kalau ini 10, carilah yang perbesarannya 10, jadi kelihatan jelas sekali. Ini yang monokuler. Nah, kemudian ini lampunya, ya ini lampu. Terus ini yang binokuler. Binokuler ini ada 2. Ada 2, lensanya okulernya ada 2. Jadi nanti bisa kelihatan lebih jelas. Kalau ini nginceng-nginceng gitu ya, yang satu matanya itu ditutup gitu sambil melihat begini. Tapi kalau yang ini 2 mata bisa terbuka. Jadi kita bisa lihat 2 mata begitu. Ya, ini untuk yang kemudian ini untuk memfokuskan naik turunnya, yang ini untuk melihat lebih fokus. Hanya sayangnya kalian ketika fosil mikro kemarin mikropaleontologi tidak praktikum secara offline, tidak bisa melihat dengan langsung dengan loop ya, dengan mikroskop gitu. Ya nanti kapan-kapan kalau sudah offline nanti kita bisa praktikum kembali untuk menggunakan mikroskop. Kemudian ini mikroskop polarisasi, ini untuk melihat sayatan batuan, jadi dari preparat kaca. Jenisnya juga ada 2.
baik yang monokuler, jadi lensa okulernya cuma satu, terus ini juga lensa objektifnya ini masing-masing punya perbesaran. Tinggal kalian mau perbesaran berapa. Yang seperti saya ceritakan tadi, kalau ini 10, lensa okulernya 10, di sini 10 berarti perbesaran 100 kali. Tapi kalau di sini 5, di sini 4, ya 20 kali. Ini yang binokuler. Jadi lubang pandangnya ini, lubang intipnya ada 2. Lubang intipnya ada 2. Nah, kemudian ini ada semacam adapter. Gunanya apa? Ini sebenarnya kita bisa taruh kamera. Jadi ini kita taruh kamera, terus kemudian ini kita potret. Jadi nanti kalau kalian skripsi itu juga gitu, harus kalian potret. Nah ini ditambah nanti ada kamera, dan sekarang di lab SDM, yang sekarang saya di lab SDM, itu punya. Jadi mikroskop binokuler ini, terus kemudian ini ada kamera, ini kameranya terintegrasi ke PC, personal komputer. Jadi kita bisa lihat langsung di layar monitor. Jadi nggak perlu ngintip-ngintip gitu. Nggak perlu ngintip-ngintip, kita hanya gerak-gerakkan ini, kita hanya putar-putar ini, kemudian di layar monitornya akan kelihatan, terus kemudian ada fasilitas capture foto di situ. Nah, yang ini pun sebenarnya mikroskop yang binokuler ini juga gitu. Di sini ada sambungan untuk kamera. Dan di lab SDE sudah punya juga gitu. Jadi ada sambungan untuk kamera, kemudian kamera dihubungkan dengan personal komputer, nanti kita bisa lihat di layar monitor dan kita bisa capture kalau kita foto. Jadi kita sudah punya semua alat ini. Baik yang ini, kalau zaman saya kuliah dulu, mikroskopnya yang ini, yang monokuler. Baik yang untuk melihat fosil maupun melihat yang petrografi, sayatan petrografi itu masih monokuler, satu. Kalau sekarang sudah ada 2 jenis, yang monokuler maupun yang binokuler, kita punya di lab SDE maupun di lab SDM. Kemudian ada alat pelindung diri, kita di lapangan juga kadang harus memakai alat pelindung diri. Di antaranya adalah pelindung kepala, ini helm. Kalau orang nyebutnya helm proyek gitu ya, helm proyek. Kemudian pelindung mata, pelindung wajah, terus alat pelindung tangan maupun pelindung kaki. Nah, kita lihat ini pelindung kepala, helm. Nah, sayangnya kemarin kalian tidak offline. Kalau offline, kita GL-nya offline itu pasti kalian pakai helm. Nah, helmnya ini ada beberapa warna. Ini masing-masing punya maksud tersendiri, warna ini. Nah, yang putih, ya helm putih, kalau di perusahaan, itu tingkatnya manajerial ke atas. Kalau kita sebagai geologis gitu ya, nanti pakai helmnya putih. Helmnya putih. Biru itu biasanya untuk operator alat berat gitu, dia helmnya pakai ini. Kemudian yang kuning itu biasanya supervisor. Misalnya ada alat berat, ini ada supervisornya yang atau foreman-nya, foreman yang mengarahkan operator alat berat itu helmnya kuning. Nah, kalau kalian GL itu nanti kalian pakainya yang kuning. Kuning ya. Oh, enggak, yang kuning itu untuk helper. Helper ini untuk operator. Untuk operator. Ini untuk yang tenaga helper. Nah, biasanya ketua kelompok pakai yang ini, yang putih. Terus kemudian helm yang warnanya merah. Helm merah itu dipakai kalau di perusahaan untuk safety officer. Jadi yang bergerak di safety, kalau di perusahaan itu safety, itu helmnya merah. Kemudian juga bajunya merah. Jadi masing-masing perusahaan itu punya ketentuan gitu. Tapi biasanya yang ketentuan umum, kalau bajunya merah, seragamnya merah, itu biasanya safety. HSE, Health Safety and Environment Safety Officer. Bajunya merah, helmnya merah. Nah, kalau kita nanti sebagai junior geologis maupun kalau naik sebagai senior geologis, kita helmnya pakai yang warna putih. Jadi ada maksud-maksudnya tersendiri dengan ini. Nah, helm ini ada ini untuk cantolan di sini biar tidak lepas gitu ya, tidak lepas. Terus kemudian biasanya di belakang ini ada pengatur.
untuk tidak longgar. Ini diatur gitu ya. Biar bisa yang model tarikan kayak di topi itu atau diputar. Model putar. Kalau biasanya yang pakai standar SNI itu yang pakai putar dan helmnya ini agak tebal. Gunanya untuk melindungi kita. Misalnya pas kita di lapangan, terus kemudian ada jatuhan batu atau kayu itu tidak langsung kena kepala, tapi kena helm. Maka pakailah yang helm ada di sini tulisannya SNI. Ini biasanya jauh lebih tebal. Kalau kena batu kan nggak kena langsung kepala, kena helm. Dan helmnya tidak akan pecah. Ya. Ini bisa beli di toko-toko peralatan. Kalau di Nganu ya di toko-toko peralatan tentara itu ada gitu ya, atau di toko-toko bangunan itu ada juga kalau kita mau pakai. Kemudian ini safety Google, pelindung mata. Gunanya apa? Ketika kita mengambil sampel, memukul batu gitu, kan ada batu yang kecil-kecil terlempar. Nah ini melindungi mata. Ketika kita pakai itu, terus kemudian kita pukul, batunya kecil terlempar, kita masih terlindungi di mata kita terlindungi oleh namanya ini safety Google namanya. Ya, macam-macam. Ini ada warnanya macam-macam gitu. Nah di lapangan kalau kita untuk mengambil sampel ya biasanya warnanya kuning, putih ini akan lebih kelihatan. Kemudian ini ada pelindung wajah. Pelindung wajah bisa seperti ini. Jadi ada yang model helm langsung ada pelindungnya, ada face shield-nya. Ini. Kalau ini untuk pelindung las, kalau ini yang bisa misalnya kita pakai di lapangan. Ini ada helm, terus kemudian ini ada kacanya. Jadi ketika kita ngambil sampel, ada jatuhan nggak kena kepala langsung. Ketika kita pukul, batunya yang terlempar itu juga tidak kena muka kita langsung. Ada pelindungnya ini. Ya. Kemudian ada pelindung tangan yaitu hand glove, ya, safety glove. Jadi ada dua. Kalau kalian perhatikan yang ini, saya besarkan ya. Nah ini di sini ada bintik-bintiknya. Gitu. Yang satunya polos, gitu. Yang di sini ada bintik-bintik. Gunanya apa? Ketika kita pegang palu, ini bintik-bintik ini dari karet. Jadi kalau kita pegang palu gitu, ini jadi kuat. Ketika kita mukul ini palunya tidak terlepas. Tidak terlepas karena ini ada bintik-bintiknya nih. Jadi semacam kayak penguat ketika kita pegang palu. Atau yang hand glove seperti ini. Biasa. Gunanya itu. Agar juga ketika kita misalnya pegang palu, kita pukul-pukul, nggak pakai ini, kadang kan kalau kita menggunakan ini, lecet di sini. Di tangan kita lecet. Nah, dengan menggunakan hand glove ini tidak lecet. Jangan salah, jangan terbalik makanya ya. Yang di telapak ini yang polos, jangan. Kalau karena kalau yang di telapak tangan ini hand glove-nya yang polos, ini kan dari kain model ke tekstil yang licin gitu. Jadi kalau kita pegang nanti bisa lepas ininya, palunya. Ya, usahakan yang ini yang ada bintik-bintiknya kuning ini yang ada di telapak tangan kita. Kalau pelindung kaki ya modelnya ini yang safety Google sepatu boot. Sepatu boot dan di depannya ini, di ujungnya ini ada baja. Ada bajanya. Gunanya apa baja ini? Ya kita ketika memukul untuk mengambil sampel, terus sampelnya jatuh, ya itu kan kena kaki itu masih terlindungi ini baja. Ini baja ini kekuatannya cukup besar, bisa 3 ton. Jadi kalau kita tekan kurang dari 3 ton ini nggak meleot. Tapi kalau ini ditekan lebih dari 3 ton ya meleot juga. Nah kalau di lapangan usahakan pakai yang model begini. Jadi ada yang begini, ada yang model begini ya, sepatu bootnya. Ini kalau saya besarkan. Ini sepatu boot yang model begini. Yang di sini juga sebenarnya ada safety Google, ada bajanya. Terus kemudian ada sepatu boot biasa begini. Yang sekarang itu juga ada yang model sepatu boot begini, tapi di ujungnya ada bajanya. Yang biasanya warnanya kuning.
Nah, usahakan di lapangan itu menggunakan sepatu yang agak tinggi. Ini menutupi ankle atau mata kaki. Ini ya. Gunanya ketika kita terpeleset gitu, ankle kita tidak terseleo. Apa namanya, mata kaki kita tidak keseleo. Karena ada penahannya ini. Atau sebagai pelindung juga di sini. Karena ini kalau seperti sepatu boot ini kan hampir sampai ke lutut ya. Ini juga setengah gitu ya, dari kaki, panjang kaki itu setengah. Kalau ini biasanya hampir satu lutut. Gunanya apa? Ketika kita di lapangan gitu, ketemu ular, ya syukur-syukur sih enggak ya. Selama ini saya ketika bekerja di eksplorasi di Batubara di Kalimantan City belum pernah ketemu ular di lapangan. Ular itu, ketemu ular itu kan matoknya hanya sebatas lutut ke bawah, ya. Jadi kalau ketemu ular tidak sengaja misalnya ularnya kalian injak gitu kan, otomatis dia akan membalik mematuk gitu. Nah, kalau ini tinggi gitu ya, tingginya sampai lutut, ketika kita dipatok itu biasanya ular itu matoknya di sekitar betis. Nah, ketika matok ini kan masih terlindungi ini karet ini, jadi nggak kena langsung di kaki kita atau di sini. Ya, nah ini gunanya kenapa kok sepatu boot ini tinggi, terus ini juga sepatu safety juga tinggi, ini ya gunanya seperti itu kalau di lapangan. Kalau di ujungnya ya untuk menahan kalau misalnya kita pegang sampel terus tiba-tiba terlepas sampelnya, biasanya terlepas kan kena kaki. Kalau ya kalau refleks kita bagus sih bisa terhindar, tapi kalau enggak kan kadang kena kaki. Nah, di sini ada bajanya ini yang melindungi. Itu untuk ini sepatunya. Nah, kalau di perusahaan biasanya ini dibagikan gratis, kayak gini dibagikan gratis. Helm juga diberikan. Terus kemudian tidak kalah pentingnya itu rompi. Nah, rompi. Rompi yang warna-warni itu yang hijaunya hijau dangdut gitu ya. Orang nyebutnya hijau dangdut, hijau pupus daun gitu ya, atau orange, terus kemudian ada spotlightnya. Kalau kena sinar itu menyala. Itu gunanya biasanya ketika kita bekerja di tambang itu, nah, operator itu kalau kita nggak pakai rompi itu nggak ngelihat gitu. Nah, tiba-tiba nanti pakai begu itu terus terlempar kena kan bahaya. Jadi pakai rompi itu kalau operator lihat di kaca, terus skotletnya terutama yang skotletnya kalau kena cahaya bisa mantul itu, bisa lihat di spion, oh ada orang di belakang ternyata. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan alat pelindung diri, itu hanya penunjuk saja. Di situ ada kita yang sedang berdiri misalnya mengamati kerjanya si alat berat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peralatan geologi, baik yang di lapangan maupun yang di lab. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ada yang mau masuk, Pak. Ya? Mungkin mau bertanya, Pak. Ini Ya. apa untuk mata kuliah pemetaan geologi di LMS-nya belum ada ya, Pak? Di LMS-nya belum ada, sudah ada semua kok. Tapi di punyanya saya tuh belum ada, Pak. Kamu belum ada? Iya. Atau coba nanti saya enroll. Kamu mungkin belum saya enroll mungkin. Ya, Pak. Terima Ya. kasih. Sudah semua. Saya mau konfirmasi ke yang lainnya. Yang lainnya sudah bisa melihat LMS saya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, berarti kemungkinan Elizabeth yang belum terenroll ya di kelas B atau jangan-jangan di kelas A. Iya, Pak. Ya nanti di WA saja di grup nanti nama dan NIM. Siapa tahu saya mungkin sudah nge-enroll, mungkin karena ada 2 akun misalnya, yang saya enroll akun yang satunya, jadi tidak. Kemarin ada kasus juga gitu, yang saya enroll ternyata satu akunnya ternyata dia pakai username-nya pakai NIM gitu. Jadi begitu sudah saya enroll di NIM, dia bisa melihat. Gitu ya Elizabeth. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, ini saya stop.